Tragedi di kaki Gunung Kuda, longsor menerjang penambang. Bencana kembali menguji ketangguhan bangsa. Kali ini, duka menyelimuti Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebuah longsor dahsyat terjadi di area galian C Gunung Kuda. Lokasi tepatnya berada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang. Peristiwa nahas ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025. Waktu menunjukkan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu, aktivitas penambangan pasir dan batu sedang berlangsung seperti biasa. Para pekerja sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tebing galian yang menjulang tinggi tiba-tiba runtuh. Material tanah dan bebatuan dalam jumlah besar meluncur deras. Longsoran tersebut langsung menerjang para pekerja yang berada di bawahnya. Suasana seketika berubah menjadi kepanikan. Suara gemuruh longsoran memecah kesunyian pagi di area tambang. Debu tebal membumbung ke udara, menutupi pandangan. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Namun, banyak yang tidak seberuntung itu. Mereka tertimbun hidup-hidup oleh material longsoran. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi. Kabar duka dengan cepat menyebar luas. Insiden di Gunung Kuda menambah daftar panjang bencana alam di Indonesia. Duka Cirebon adalah duka kita semua. Pemerintah pusat tidak tinggal diam melihat tragedi di Cirebon. Kementerian Sosial Republik Indonesia Mensos bergerak cepat. Mereka segera menyalurkan bantuan untuk para korban longsor Gunung Kuda. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada hari Selasa, 3 Juni 2025. Lokasi penyerahan dipusatkan di Gelanggang Olahraga Bobos, Cirebon. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat meringankan beban para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas. Total nilai bantuan yang disalurkan oleh Kemensos mencapai 384 juta. Dana ini dialokasikan untuk berbagai keperluan mendesak, mulai dari santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, hingga bantuan untuk biaya perawatan korban luka. Selain itu, Kemensos juga menyediakan paket sembako. Paket ini ditujukan bagi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang terluka. Langkah ini diapresiasi oleh banyak pihak, terutama oleh masyarakat Cirebon yang tengah berduka. Mereka merasa tidak sendirian menghadapi musibah ini. Penyaluran bantuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bagian dari upaya komprehensif pemerintah. Mari kita bedah lebih detail alokasi dana bantuan dari Kemensos. Dari total Rp384 juta, sebagian besar dialokasikan sebagai santunan kematian. Sejumlah Rp315 juta disiapkan untuk 21 ahli waris korban meninggal dunia. Setiap ahli waris menerima santunan sebesar 15 juta. Angka ini mungkin tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka rasakan. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian negara. Santunan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk biaya pemakaman dan kebutuhan mendesak lainnya. Selain santunan kematian, Kemensos juga mengalokasikan dana untuk korban luka. Sebanyak 40 juta disiapkan untuk 8 orang korban yang mengalami luka-luka. Masing-masing korban luka menerima bantuan sebesar 5 juta. Dana ini dapat digunakan untuk biaya pengobatan dan perawatan medis. Beberapa korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan mereka, sehingga mereka bisa segera pulih dan kembali beraktivitas. Tidak hanya bantuan berupa uang tunai, Kemensos juga menyalurkan bantuan dalam bentuk paket sembako. Total nilai paket sembako yang dibagikan mencapai Rp29 juta. Kehadiran pejabat tinggi negara di lokasi bencana selalu memiliki makna simbolis. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, hadir langsung di Cirebon. Beliau secara pribadi menyerahkan bantuan kepada para korban dan ahli waris. Kehadiran Wamensos bukan hanya untuk seremoni penyerahan bantuan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa negara hadir dan peduli. Dalam momen duka seperti ini, kehadiran fisik seorang pemimpin dapat memberikan kekuatan moral. Para korban merasa didengarkan dan diperhatikan secara langsung oleh pemerintah pusat. Agus Jabo Priyono tidak hanya hadir di Gor Bobos untuk menyerahkan bantuan. Beliau juga menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi longsor di Gunung Kuda. Kunjungan ini penting untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Wamensos dapat memperoleh gambaran utuh mengenai skala bencana, serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu,
Beliau juga meninjau dapur umum yang didirikan oleh Taruna Siaga Bencana Tagana. Dapur umum ini berperan vital dalam mendukung operasional tim SAR. Mereka memproduksi ratusan nasi bungkus setiap hari untuk para relawan. Dalam kunjungannya, Wamensos didampingi oleh sejumlah pejabat penting lainnya. Bupati Cirebon, Dr. H. Imron, M.Ak., turut serta mendampingi. Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga hadir. Section 5. Pesan dari Pusat, Empati dan Jaminan Perhatian Pemerintah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono membawa pesan penting dari pemerintah pusat. Beliau menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan adalah bentuk empati. Ini adalah wujud kepedulian mendalam pemerintah terhadap para korban dan keluarga mereka. Dalam situasi tanggap darurat seperti ini, Kemensos tentu akan memberikan perhatian, ujar Wamensos. Beliau melanjutkan, supaya korban dan yang ditinggalkan merasa diperhatikan oleh negara. Pernyataan ini memberikan ketenangan dan kepastian bagi para korban. Mereka tahu bahwa pemerintah tidak akan membiarkan mereka berjuang sendirian. Wamensos juga menyampaikan salam dan ucapan belasungkawa. Salam tersebut datang dari Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul. Meskipun tidak dapat hadir secara langsung, Gus Ipul menitipkan pesan duka cita mendalam. Beliau mendoakan agar keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan. Pesan ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran Kemensos, dari tingkat menteri hingga staf, merasakan duka yang sama. Solidaritas ini melintasi batas-batas birokrasi. Ini adalah cerminan dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Fokus utama pada pencarian korban. Status tanggap darurat masih berlaku di Cirebon. Seluruh sumber daya difokuskan pada upaya penyelamatan. Prioritas utama adalah pencarian korban yang hilang. Tim SAR gabungan bekerja siang dan malam. Setiap jengkal tanah diperiksa dengan teliti. Harapan untuk menemukan korban terus dijaga. Section 7. Sinergi Kemanusiaan, Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Bencana. Penanganan bencana longsor di Cirebon tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai elemen. Wamensos Agus Jabo Priyono secara khusus menyampaikan apresiasi. Beliau mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin. Berbagai pihak telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam proses penyelamatan dan evakuasi, mulai dari tim SAR gabungan yang berada di garis depan, hingga instansi pemerintah lainnya yang memberikan dukungan logistik dan teknis. Ini adalah contoh nyata gotong royong dalam menghadapi musibah. Tim SAR gabungan terdiri dari berbagai unsur. Ada personel dari Basarnas, BNPB, TNI, dan Polri. Mereka didukung oleh relawan dari berbagai organisasi masyarakat, seperti Tagana, PMI, dan komunitas pecinta alam. Keahlian dan pengalaman mereka sangat berharga, terutama dalam menghadapi medan yang sulit dan berbahaya. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga turut berperan. Mereka menyediakan alat berat untuk membantu proses evakuasi material longsoran. Keterlibatan sektor swasta juga patut dicatat. Beberapa perusahaan memberikan bantuan berupa peralatan maupun logistik. Bupati Cirebon, Dr. H. Imron, M.Ak., juga menyambut baik kolaborasi ini. Beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wamensos serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Section 8. Alarm Bahaya di Gunung Kuda, Evaluasi Kritis Lokasi Tambang. Di balik upaya penyelamatan, ada isu krusial mengenai keamanan tambang pasir di Gunung Kuda. Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan lokasi tambang tersebut berbahaya. Banyak korban tertimbun sebelum insiden besar Mei 2025. Pemerintah perlu mengevaluasi izin dan praktik penambangan. Jika tidak aman, penghentian sementara atau permanen perlu dipertimbangkan. Section 9. Langkah ke depan, asesmen lanjutan, dan upaya pemulihan. Penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Setelah masa kritis terlewati, langkah selanjutnya adalah pemulihan dan rehabilitasi. Wamensos Agus Jabo Priyono telah mengisyaratkan hal ini. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan asesmen setelah status tanggap darurat dicabut. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan lanjutan para korban. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bupati Cirebon. Dinas Sosial setempat diminta untuk segera menyusun data asesmen tersebut. Asesmen lanjutan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan permukiman, dukungan psikososial bagi korban,
hingga pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah tidak ingin bantuan bersifat sementara, tetapi berkelanjutan. Data yang akurat dari hasil asesmen menjadi sangat penting. Ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program pemulihan yang tepat sasaran. Evaluasi terhadap lokasi tambang berbahaya juga menjadi agenda prioritas. Keamanan area Gunung Kuda harus dikaji ulang. Jika terbukti tidak layak untuk aktivitas penambangan, maka perlu dicarikan solusi alternatif. Pemerintah pusat telah menyinggung program penciptaan lapangan kerja. Ini bisa menjadi salah satu solusi. Program-program yang digagas oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Cirebon.